dilakukan oleh ibu-ibu di rumah kepada bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu meliputi tentang bagaimana pola nutrisinya, pola eliminasinya, BAB-nya bagaimana, BAK, kemudian toilet training, dan lain-lain. Dan juga pola istirahatnya bagaimana, yaitu agar nantinya si bayi, balita, dan anak prasekolah itu dapat tumbuh kembang secara optimal. Jadi perlu dilakukannya perawatan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola nutrisi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, yaitu diberikan ASI secara eksklusif. Dan pada bayi usia 6 sampai 12 bulan baru bisa diberikan makanan pendamping selain ASI, yaitu contohnya kayak MPASI, yaitu dengan tekstur cair, kental, tidak terlalu keras. Contohnya buah yang sudah dihaluskan, kemudian sayuran yang sudah dihaluskan juga, kemudian ada bubur sumsum, kemudian ada tim saring. Dan pada balita usia 1 sampai 2 tahun bisa diberikan ASI dan makanan keluarga, selingan, kemudian bisa diberikan buah, sayur dengan porsi setengah piring, yaitu 3 kali dalam sehari. Selanjutnya pada anak prasekolah usia 3 sampai 5 tahun, yaitu bisa diberikan makanan keluarga dalam porsi 1,5 sampai 1 piring 3 kali dalam sehari, yaitu jika minum susu formula itu sebagai tambahan saja. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan makanan atau nutrisi pada anak, yaitu makanan sebaiknya bervariasi agar terlihat menarik. Kemudian yang kedua yaitu sebaiknya hindari makanan yang berbahan pengawet, garam berlebihan, dan bumbu-bumbu dapur yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, pada anak balita dan anak usia prasekolah, yaitu ajarkan anak makan sendiri, menggunakan sendok sendiri, menggunakan tempat makan sendiri, agar nantinya anak lebih mandiri. Dan juga minum dengan menggunakan gelas sendiri. Terus yang keempat yaitu untuk mencegah tersedak saat makan, yaitu selalu memberikan makanan dalam bentuk potongan yang kecil agar mudah dikunyah dan juga tidak mudah tersedak. Perawatan eliminasi pada bayi BAB sekitar 3 sampai 5 kali sehari, sedangkan BAK pada bayi itu 8 sampai 12 kali sehari. Bayi dengan BAK yang lebih sering itu merupakan tanda bayi cukup nutrisi. Selanjutnya balita. Frekuensi BAB pada balita itu sekitar 1 sampai 3 kali dalam sehari. Kemudian sedangkan BAK-nya yaitu 6 sampai 8 kali sehari. Dan pada anak prasekolah BAB-nya yaitu sekitar 1 sampai 2 kali sehari, BAK-nya 4 sampai 5 kali sehari. Yaitu pada anak usia prasekolah ini sebaiknya diajarkan seperti toilet training, misal
suasana dalam keadaan tenang agar si anak tidur dengan nyenyak. Kemudian memberikan sentuhan secara lembut sebagai tanda kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Kemudian bisa juga sebelum tidur dibacakan buku cerita atau buku dongeng. Kemudian mengajari anak untuk membiasakan BAK terlebih dahulu sebelum tidur agar anak tidak mengompol. Selanjutnya yaitu personal hygiene dengan cara membersihkan diri, yaitu dengan mandi 2 kali sehari, memotong rambut agar rapi, mengajarkan anak cara menggosok gigi agar menjaga kebersihan mulut, gigi dan juga gusi. Kemudian mengajarkan anak cara mencuci tangan sampai bersih, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian mengganti pakaian ketika kotor atau berkeringat. Kemudian memotong kuku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan dan keselamatan. Yang pertama, jangan guncang-guncangkan bayi, karena guncangan merupakan atau mengakibatkan kerusakan otak pada bayi dengan segala akibat lanjutannya. Tidurkan bayi selalu dalam posisi berbaring. Jika mengajak bepergian menggunakan mobil, tempatkan bayi pada tempat duduk khusus yang sudah dirancang untuk bayi. Kemudian jangan biarkan anak atau anak bermain sendirian. Jadi orang tua harus mengawasi anak, atau bisa orang tua menemani anak bermain. Kemudian jangan memberikan anak makanan atau minuman yang panas. Kemudian jauhkan api pada anak, karena api itu sangat berbahaya untuk anak. Selanjutnya, berikan imunisasi secara teratur sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kemudian jauhkan anak-anak atau bayi dari orang yang terkena infeksi atau orang sakit. Kemudian selanjutnya, jauhkan anak-anak terhindar dari paparan asap rokok, karena asap rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan anak. Kemudian jauhkan perlengkapan rumah tangga yang tajam atau yang dialiri dengan listrik. Itu ditakutkan nantinya anak bisa tersetrum atau tergores benda tajam. Itu sangat berbahaya untuk anak-anak. Jauhkan anak-anak pada lantai yang licin, itu bisa menyebabkan anak nantinya terpeleset dan juga bisa anak nantinya akan terjatuh. Kemudian berikan tempat tidur pengaman pada sisi samping agar anak atau bayi agar tidak terjatuh pada saat tidur. Kemudian berikan penjelasan pada anak untuk
tidak mematuhi perintah atau tawaran atau ajakan dari orang asing atau orang yang baru saja dikenal. Kemudian selanjutnya tentang kenyamanan pada bayi, anak, dan juga balita, yaitu yang pertama, peluk anak dengan kasih sayang saat ingin menidurkan anaknya, dan juga bisa pelukan kasih sayang diberikan pada saat anak menangis. Kemudian memberikan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat serta aman untuk anak. Kemudian tidak memberikan perhiasan kepada anak yang terlalu mencolok atau terlalu berlebihan kepada anak. Berikut tadi penjelasan tentang perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah masih kurang paham atau ingin bertanya-tanya, bisa menulis pertanyaan atau keluhan pada kolom komentar. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.